Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam sehat untuk kita semua. Dengan Bung Ropan berbicara. Dan ketika saya mengambil konten ini, saya berada di suatu tempat. Ya, tapi saya harus bisa berbicara tentang perkembangan pemain-pemain timnas kita, terutama untuk persiapan Piala AFF atau Asian Cup yang nantinya akan berlangsung mulai pada tanggal 8 untuk bertanding di grup A, grup B itu tanggal 9 ya, dan Indonesia akan main melawan Myanmar di markas lawan. Ya. Pertandingan Asian Cup ini akan berakhir pada tanggal 5 ketika ada final dengan 2 leg di antara tanggal 2 dan tanggal 5. Nah, ketika STY juga sudah mengumumkan 33 nama pemain yang diseleksi yang kemudian nanti akan mengerucut menjadi 23 pemain yang nanti didaftarkan. Banyak teman-teman ya yang mengusulkan untuk Bung, kapan ini STY akan mengambil lagi pemain? Ya, di kolom komentar saya itu muncul banyak sekali. Maksudnya mengambil pemain lagi setelah diumumkan 33. Saya pikir tidak mungkin lagi ya. STY sudah menetapkan ini karena ada yang usul Eliano bagaimana? Eliano Renders maksudnya. Kan dia bisa dipanggil. Kemudian Elkan Bagot. Bagaimana, Bung? Dia juga masih bisa dipanggil, ya. Satu lagi penjaga gawang, Cyrus Margono. Bisa dipanggil lagi. Tetapi STY sudah memutuskan bahwa hanya 33 pemain sesuai dengan list yang ada. Elkan, Eliano, Cyrus Margono tidak ada, tidak masuk, dan tidak ada penambahan lagi. Karena ini sedang berlangsung ya TC di Bali yang kemudian nanti akan diumumkan dengan 10 pemain dicoret. Ya, dan 23 pemain aja akan dibawa ke Asian Cup. Nah, di antara 33 pemain itu kan saya sudah bilang kemarin di konten saya bahwa ada Ivar Jenner di sana, pemain yang bermain di timnas senior. Ada Rafael, ada Justin Hubner, ada Pratama Arhan, Asnawi Mangkualam juga ikut di sana bersama-sama. Ya, ada Marcelino juga dan Muhammad Ferrari juga diambil, termasuk dengan Hoki Caraka. Ya, itu yang sudah terbiasa bermain di senior. Bahkan ada satu pemain lagi, Arkan Fikri, yang juga ikut ya, gelandang dari Arema ini. Nah, siapa yang akan dicoret 10 pemain kita belum tahu. Semua tergantung dari STY. Tapi sekali lagi buat teman-teman yang terus dalam sepanjang 2-3 hari ini menanyakan soal Elkan, soal Eliano, enggak. Ya, dan STY kalau dari awal mau ngambil dia sudah ambil Elkan, ya. Walaupun ini pemain yang bagus. Nah, karena ini bermain di Solo, di Stadion Manahan, Elkan itu punya kesan yang bagus sebenarnya. Karena di U23 ketika lolos di penyisian grup, ketika menang melawan Turkmenistan dan juga dengan Taiwan, dia ada bersama di sana dan saya ikut menyaksikan teman-teman ya. Yang tim U23 itu akhirnya lolos sampai ke Qatar dan hampir saja lolos ke Olimpiade sebelum kalah dari Guinea. Dan kita masuk ke semifinal di U23 Piala Asia. Nah, Elkan memulai dari sana sebenarnya. Ya, dengan sangat baik sekali bersama Justin Hubner, Ivar Jenner, ada Rafael Struik. Mereka itu luar biasa, tapi kemudian karena ada sesuatu dan lain hal ketika dia diperlukan untuk tampil melawan Gini, dia tidak bisa datang. Dia berlibur bersama kekasihnya dan akhirnya STY kecewa. Karena di saat dibutuhkan Ridho tidak bisa bermain karena dapat kartu merah melawan Uzbekistan saat itu. Sehingga dia tidak bisa tampil di Paris. Elkan yang diharapkan memang, namun ya mau bilang apa, Elkan tidak bisa hadir, dan itu yang sampai sekarang yang mungkin saja ya membuat STY itu egonya masih kuat ya, masih tinggi, tidak mau memanggil lagi Elkan, tidak mau mungkin memaafkan lagi. Saya pikir ya ini harus duduk bersama sebetulnya ya, karena ini Elkan juga pemain yang oke, dari awal juga dia ikut bersama-sama dengan STY, jadi saya pikir ini haruslah dia diambil, tapi semua kembali ke STY karena dia sebagai pelatih yang bertanggung jawab. Ya, dan dia mungkin belum ngasih rasa ya kesal juga sebagai seorang pelatih sehingga tidak mengambil Elkan. Walaupun banyak yang menginginkan Elkan harus datang. Termasuk dengan Eliano. Ketika kemarin tidak dipakai melawan China, melawan Jepang, kemudian masuk di bangku cadangan saat menghadapi Arab Saudi, mereka menginginkan Eliano bermain. Ketika tidak dimainkan, sekarang di Piala ASEAN ini banyak juga menginginkan Eliano dipanggil. Tapi ya tidak mungkin ya. Sudah tertutup pintu buat mereka, termasuk Cyrus Margono yang sebenarnya bisa diambil, tapi lagi-lagi STY yang tidak mau, karena keputusan ada di STY teman-teman ya. Kita boleh memberikan usulan itu, tapi kalau STY nggak mau ya mau bilang apa ya. Yang dia ingin cuma di 33 pemain ini
yang kemudian nantinya akan diseleksi ya untuk dapat 23 pemain. Ya kita berharap yang terbaik saja untuk tampil di grup B, di mana kita akan bermain melawan Myanmar, kemudian melawan Laos, nanti lawan Vietnam, dan terakhir melawan Filipina. Sebelum kita menentukan nasib kita apakah kita bisa lolos ke semifinal untuk memainkan 2 leg, dan juga kalau bisa lolos ke final akan memainkan 2 leg lagi. Ya harapan itu besar sekali walaupun kita tampil dengan tim U22. Tapi kalau Justin datang, Ivar datang, Rafael ada, Marcelino ada, Pratama, kemudian dengan Asnawi, saya rasa bisalah kita bersaing. Kecuali nama-nama ini tidak ada, berat buat kita untuk bisa lolos ke babak final, dan apalagi punya target harus juara, ini akan sulit. Tapi semoga nama-nama yang main-main abroad yang kemudian bermain di tim senior, ya mereka bisa berkumpul bersama-sama untuk bahu-membahu bermain di tim U22 ini, dan kita bisa mencapai hasil yang diinginkan, karena kita belum pernah juara. Selain 6 kali kita bisa mendapatkan gelar runner up, ya, sehingga dijuluki ini spesialis runner up di AFF. Dan terakhir 2020 kan, ketika kita kalah lawan Thailand dalam pertandingan 2 leg dengan 6-2. Nah, kita akan tunggu teman-teman ya, siapa yang akan dicoret 23 pemain itu siapa-siapa, kemudian apakah Justin akan bergabung, Rafael juga akan bergabung, konon katanya nanti semifinal baru dia akan dilepas oleh Brisbane Roar dari Liga Australia. Dan apakah Ivar Daniel juga akan datang? Ya semoga Ivar bisa datang, juga Marcelino. Ya kita belum tahu, semua tergantung dari klub masing-masing untuk memberikan izin. Surat sudah dikirim memang, tapi kita tunggu saja. Oke, dengan saya Bung Roban. Ciao.